tes. Teman-teman kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Kedengaran. Oke, siap. Bentar, saya share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah hadir ke dalam acara Ngorbit kita minggu ini. Pada episode 2 kali ini kita akan membahas tentang peminatan yang ada dalam program studi informatika Universitas Cyber Asia. Untuk nanti jika ada yang ingin bertanya akan diberi akan bisa buka link Slido dari chat pada nanti akan dikirimkan. Jadi semua pertanyaan boleh diajukan di situ, jangan ragu-ragu. Di sini peminatan di informatika Unsia ini rada-rada mirip kayak di masa-masa SMA atau SMK ada jurusan yang dipilih gitu kan. Jadi disitulah fokus materi kita walaupun ada pelajaran-pelajaran wajib yang lainnya. Di Unsia juga ada kayak eh, mata kuliah wajibnya, tapi kita juga diwajibkan untuk memilih salah satu jalur peminatan mana yang fokus kita. Agar nanti lulusnya nggak cuman kayak, lo kamu lulus IT ngapain aja gitu kan. Kalau aku ada skill, lo aku spesialis network gitu kan, atau aku spesialis di data scientist gitu. Jadi nggak cuman lulus sekedar lulus doang kita. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut aja. Eh oh, kalau buat yang belum kenal, nama saya Muhammad Fajri Rahman. Saya anggota Hima Informatika. Cukup sekian aja perkenalannya. Saya lanjut. Eh ini berikut adalah mata kuliah yang kelihatan semuanya. Kelihatan, Bang, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Eh Nanti ini saya akan dibantu sama Kak Sabrina yang ngejelasin bagian network spesialis. Saya fokusnya di bagian data scientist. Mohon maaf juga kalau ada yang masih kurang karena saya kebetulan masih semester 2. Cuman ilmu saya udah lumayan dikasih banyak sama senior-senior saya yang keren. Khusus untuk data scientist, ada sistem basis data di semester 2. Ini sebenarnya untuk yang nanti fokusnya network spesialis juga bakal ngambil sistem basis data di semester 2 gitu kan. Bahasanya ini mata kuliah wajib gitu. Jadi mau nanti di semester 5-nya data scientist atau mau network spesialis tetap wajib belajar sistem basis data. Nah, nanti juga di semester 3 wajib belajar matkul sistem operasi. Di semester 4 bagian data scientist dan network spesialis wajib belajar data science, sistem jaringan satu, dan komunikasi data.
masuk ke semester 5 ini nih, eh, udah mulai ada pemilihan peminatan untuk data scientist, mas sama network spesialis masih wajib ambil data mining, kecerdasan buatan, kriptografi, dan steganografi. Cuman jika teman-teman milih bagian data scientist, eh, teman-teman jangan sampai salah pilih gitu kan. Nanti aku minatnya data scientist, tapi aku yang terambil malah sistem jaringan dua gitu kan, jaringan wireless dan mobile gitu. Sampai nanti lanjut ke semester 7 malah jadi spesialis kan, walaupun misalnya apa salah salah paham gitu kan. Nah, khusus untuk machine data scientist nanti akan bisa, kalau memang ingin suka sama, kalau misalnya memang minat dengan yang berhubungan dengan data, kecerdasan buatan, atau yang ya yang selanjutnya gitu. Itu silahkan pilih machine learning, deep learning di semester 5. Nanti di semester 7-nya ambil lagi natural language processing, kecerdasan komputasional sampai tugas akhirnya di proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Eh, dan nanti semester 8-nya pengolahan citra gitu. Selanjutnya di bagian network spesialis boleh dilanjutkan sama Kak Sabrina. Kepada Kak Sabrina kami persilahkan. Iya, baik. Suara saya terdengar ya. Jelas, jelas. Baik, untuk network spesialis sendiri, untuk mata kuliahnya akan lebih banyak dan akan ada penjurusannya dimulai dari semester 5. Jadi, waktu semester 5 nanti harus sudah mulai bisa menentukan ketika pengisian KRS, ketika memilih network spesialis, maka harus memilih di antara yang ada pada tabel dengan warna biru ini. Di sini ada sistem jaringan 2, kelanjutan dari sistem jaringan 1, kemudian jaringan wireless dan mobile, kemudian ada sistem operasi jaringan dan juga konfigurasi server, kemudian network programming and administration. Kemudian untuk yang di tabel dengan warna abu-abu ini, itu diambil untuk semua yang baik mengambil data science atau network spesialis harus mengambil mata kuliah ini, yaitu proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta pada semester 8 untuk peminatan network spesialis harus mengambil jaringan VoIP atau yang merupakan kepanjangan dari Voice over Internet Protocol, di mana di sana nanti akan membahas terkait tentang pengiriman suara dalam bentuk data melalui jaringan internet. Jadi kalau dalam network spesialis sendiri akan banyaknya berhubungan dengan jaringan seperti itu. Baik, bisa dilanjutin slide berikutnya. Oke, saat ini saya lanjut ambil alih bagian data scientist. Penjelasan di sini, data scientist merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Data scientist bertugas menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar yang terakumulasi di perusahaan. Capaian pembelajaran untuk lulusan data scientist yaitu satu, mampu memahami konsep dasar dan teori kecerdasan buatan, berikut konsep dan turunan algoritmanya untuk dapat mengelola data secara cepat, tepat, dan valid. Maksudnya di sini nanti kita sebagai data scientist, kita sudah bisa membuat model perhitungan kita sendiri, atau membuat model machine learning kita sendiri, sesuai kebutuhan apa yang ingin kita buat nanti. Entah itu untuk kebutuhan instansi atau untuk kebutuhan yang lain. Dua, mampu menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penularannya. Tiga,
mampu menerapkan kecerdasan buatan dengan mengimplementasikan algoritma secara penglihatan yang berbeda, yaitu supervised, unsupervised, dan semi-unsupervised, dan semi-supervised. 4. Mampu mengevaluasi kinerja dari penerapan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, termasuk dalam pemilihan representasi pengetahuan dan mekanisme penelarannya. 5. Mampu menguasai bahasa dan algoritma pemrograman yang berkaitan dengan program aplikasi untuk memanipulasi data, model gambar, grafis, dan citra. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Sabrina. Baik, selanjutnya pemaparan terkait network spesialis itu sendiri. Jadi di network spesialis ini nanti akan berperan dalam proses deploy dan juga maintenance infrastruktur jaringan teknologi informasi baik untuk organisasi, instansi, ataupun perusahaan. Nah, network spesialis ini nanti kurang lebih akan mengumpulkan data kinerja jaringan, kemudian memantau keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kapasitas server untuk mengelola sistem aliran dari informasi itu sendiri. Selain itu juga melakukan peningkatan jaringan dan juga memperbaiki jika ada kesalahan. Jadi sambil memonitoring dan juga terus memantau kinerja jaringan yang sudah tersetup. Jadi fokusnya pada jaringan itu sendiri. Kemudian slide berikutnya, capaian pembelajaran lulusan network spesialis dari peminatan di informatika Unsia ini antara lain yang pertama yaitu mampu merancang sistem jaringan komputer serta melakukan pengelolaan secara kontinu atau terus-menerus. Kemudian mampu memahami prinsip sistem jaringan komputer dan mengembangkan aplikasi berbasis jaringan. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan algoritma paralel yang dapat memanfaatkan sumber daya komputasi yang tersedia dengan efisien. Kemudian menguasai sistem operasi yang digunakan dan pengelolaan jaringan, serta yang terakhir yakni mampu mengimplementasikan konfigurasi dari keamanan jaringan informasi. Jadi dari capaian pembelajaran atau target tujuan di peminatan network spesialis ini bertujuan secara umumnya untuk mampu merancang dari sistem jaringan komputer dan juga melakukan pengelolaan administrasi di dalamnya. Dan juga terkait pekerjaan yang terkait ini bisa network spesialis, kemudian bisa juga network administrator, kemudian network arsitek, dan juga untuk mampu mengelola jaringannya secara dengan baik, dan itu juga bisa berbasis cloud, cloud computing itu sendiri, jadi terkait jaringan komputer. Kurang lebih seperti itu. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, Kak Sabrina, terima kasih atas penjabarannya tentang network spesialis. Pertanyaan yang sering ditanyakan, emang di kuliah nggak belajar banyak? Maksudnya itu rasa-rasanya kayak kita masuk di ujian ini kok kayak materinya tuh dangkal masih ya gitu ya. Kayak kok cuman HTML gitu kan, kok cuman CSS gitu ya kan. Ya alasannya simple, belajar di luar juga perlu, karena itu cara terbaik untuk mendalami ilmu-ilmu yang eh, kita mau gitu. Karena di kuliah kan kita cuma nyicip aja, nggak terjun ke sana gitu. Jadi selain kita mungkin cuma dapat basic-basicnya, nanti kita juga diberikan referensi-referensi mana yang sebaiknya kita tuju gitu. Ada mungkin dari dosennya atau dari teman-teman kita. Gitu. Dan untuk panduan untuk kedua peminatan, baik itu data scientist maupun network specialist, kita bisa nyari informasi tambahan mulai dari YouTube, free course, atau kursus yang berbayar. Tapi saran saya jangan yang berbayar dulu gitu kan. Karena nanti takutnya ekspektasi tinggi kita dijatuhkan langsung gitu kan. Untuk data scientist khususnya untuk tingkat lanjut ada IBM Data Science Professional Certificate. Ini sertifikasi bidang data science yang diakui secara internasional langsung dari IBM. Yang kedua ada Azure Data Scientist Associate. Ini sertifikasi bidang data science yang dikeluarkan dan fokus pada branding sebuah produk Microsoft.
Yang ketiga, SAS Academy for Data Scientist. Pada sertifikasi ini diharapkan punya basic SQL untuk cakupan program sertifikasi berupa data curation, analisis berkelanjutan, serta artificial intelligence dan machine learning. Nah, untuk kursus-kursus yang lainnya ada dari lembaga BNSP atau LSP. Silakan, boleh dilanjut Kak Sabrina. Iya, baik. Selanjutnya untuk advanced course dari Network Specialist, yang pertama ada dari CNC yang merupakan sertifikasi dasar dan yang paling banyak diminta untuk mendukung kompetensi individu di dalam dunia jaringan komputer. Jadi, sebelumnya kalau untuk pada network atau yang berhubungan dengan network spesialis itu biasanya akan lebih banyak untuk memiliki portofolio yang disarankan itu adalah dari seperti dari sertifikat atau sertifikasi, dan juga untuk awalnya kita perlu mempelajari atau memiliki dasar jaringan yang baik seperti pemahaman OSI layer, kemudian konsep TCP, UDP, IP versi 4, Ethernet, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dari course itu diminta sesuai dengan vendor yang diminta, misal dari Cisco, kemudian Mikrotik, Jupiter, Bukit, yang mungkin disesuaikan dengan perusahaan atau organisasi tempat kita akan meng-apply pekerjaan. Jadi akan lebih baik jika kita memiliki sertifikat atau sertifikasi pada bidang network ini dengan banyak. Nah, berikut adalah gambaran dari beberapa advanced score yang bisa diambil. Yang pertama itu CCNA tadi, kemudian yang kedua ada CCNA, yaitu sertifikasi seputar dasar-dasar jaringan yang diselenggarakan oleh Mikrotik dan banyak dibutuhkan oleh bisnis skala mikro atau ST-RW-net. Jadi untuk ketika mungkin akan meng-apply ke perusahaan yang besar, mungkin minimal mendapatkan sertifikasi ini. Kemudian ada sertifikat dari Juniper dan berbagai course lainnya seputar network engineer, serta sertifikasi lainnya dari lembaga BNSP atau LSP. Bisa dilanjut. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin udah ada beberapa teman-teman yang udah bertanya ya. Saya lihat udah banyak pertanyaannya. Ini yang mau nunjukin pertanyaannya siapa ya? Bang Zakin atau Saya udah ready sih. Di stop share dulu bentar, Bang. Oke, siap. Udah kelihatan layarnya? Jelas, jelas. Mungkin dari yang paling bawah dulu kayaknya. Yang paling bawah pertanyaannya mantap tuh. Kak, untuk pilihan peminatan data scientist idealnya perlu IQ berapa, Kak? Silakan, Bang. Kalau kalau dari pribadi saya sendiri, saya nggak bisa mastiin IQ berapa, karena untuk data scientist ini minimal kita bukan mengetahui bukan mencari tahu berapa IQ kita dulu, tapi mencari tahu data scientist ini kita harus mempelajari apa dulu gitu. Nah, itulah peminatan data scientist sudah diberikan mata kuliahnya dari Unsia. Tinggal kita kalau misalnya memang merasa bahwa data scientist itu adalah jiwa kita, jadi kita mau IQ berapapun, selagi kita data scientist kita tuh ibaratnya kayak kita memang sebuah peminatan kita, memang itu konsentrasi kita, apalagi yang sampai kita senangi sampai bisa menjadi sesuatu yang bisa buat hidup kita gitu kan. Jadi itu masih belum ada relativitasnya ya gitu. Tapi jangan khawatir, mau IQ-nya rasanya mungkin karena terlalu di atas rata-rata, atau ada yang sedang-sedang saja, atau yang merasa di bawah,
jangan khawatir. Jika rasanya data scientist itu adalah jiwa kita, tetap menyala aja sebagai data scientist sampai akhir ya kan. Iya, bener banget ya. Jadi yang intinya itu adalah komitmen dan semangat. Jadi kalau kalian memutuskan untuk milih peminatan apapun, mau data science atau network, yang pasti harus komitmen ya sampai akhir, guys. Jadi nggak usah khawatir IQ-nya berapa, yang penting komitmen dan mau belajar lebih gitu. Oke, ke pertanyaan kedua, lebih mudah mana Kak, data science sama network? Bisa dijelaskan secara spesifik? Mungkin kali ini bisa dimulai dari Kak Sabrina dulu untuk menjawab. Ya baik Kak, kalau dari lebih mudah yang mana mungkin itu tergantung preferensi masing-masing diri. Mungkin ada yang awalnya udah punya background data science, pasti lebih mudah data science. Kemudian kalau misal dulu waktu di SMA atau SMK pernah belajar terkait jaringan, tentu akan lebih mudah terkait network itu sendiri. Tapi kalau untuk spesifiknya, untuk dari yang saya ketahui, kalau dari jaringan itu lebih ke bagaimana perangkat dan suatu jaringan dalam suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi harus paham terkait masing-masing perangkat, kemudian terkait jadi kalau di network itu biasanya ada banyak kayak singkatan-singkatan yang mungkin itu perlu dihafalkan, tapi kalau sudah tahu konsepnya mau perangkatnya beda itu masih bisa dijalankan. Kalau untuk yang dari data science ini mungkin lebih ke uh, perlu paham terkait data dan juga algoritma serta statistika. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa yang paham atau kajian. Iya. Mungkin kakak senior kita yang menyala ini bisa membantu kan bagian data scientist kayak mana gitu kan. Apakah susah atau mudah gitu. Kalau dari saya sih, mungkin data science so far, karena saya sebelumnya backgroundnya memang bukan dari IT, jadi benar-benar sebelum kuliah di Indonesia itu dari nol ya IT-nya itu. Jadi baru mulai belajar IT dan mendalami itu kan mulai di Unsia nih. Jadi sambil kuliah juga sambil ikut-ikut banyak course. Dan kebetulan saya juga peminatan data science. So far ada challenge-nya, tapi nggak sesulit yang dibayangkan mungkin karena kebetulan memang suka permainan logika gitu-gitu ya. Ini. Jadi yang penting kalau data science mah logikanya jalan, mau kerja keras karena data science itu kita mainnya sama data. Nah, kalau main sama data itu kalau yang mudah mungkin cuma berapa ratus data, tapi ada yang sampai ribuan data. Tapi ya kurang lebih kalau mau belajar sih nggak susah banget gitu. Yang penting teliti gitu sih. Mungkin dari Kak Zakin ada yang mau ditambahin? Kalau untuk bagian yang kayak mudah mana, wow sebelumnya aku juga apa ya, dibilang loncat dari SMA kan biasanya SMA kan ini apa langsung aja mau ke jurusan yang lain. Sebenarnya bisa aja gitu langsung ke IT, cuman banyaknya orang kan juga langsung ke SMK ya. Dan kalau aku sih dari awal udah memang minat sama IT gitu sih, suka software gitu, suka komputer gitu kan. Terus juga pernah jadi ketua ekskul komputer di sekolah waktu zaman saya SMA. Dan ya kalau misalnya nanya mudah yang mana, karena udah dari awal suka ngoding, ya enakan data science gitu loh. Paling masalahnya cuma di MTK-nya aja. Itu pun juga MTK-nya cuma masukin angka yang tanda kutip buat bikin random question aja, buat random questionnaire aja kayak buat nambah-nambah kayak oh ini begini, oh ini begitu. Just random number aja gitu dan juga kayak pembagian dan etc. Cuma kalau network yang ku tahu sih ya dia juga ada coding-coding juga ada, termasuk juga kayak cyber security. Paling yang aku nggak suka dari network ya main kabel-kabelannya aja sih, soalnya aku nggak bukan
apa ya, bukan kayak anak TKJ gitu, cuma kalau ngoding ya gitu aja, main yang data science, full data science yang main data doang. Dah tuh aja sih palingan. Oke, terima kasih banyak atas responsnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kak, saya sudah semester 3, tapi wait, tadi Kayak saya sudah semester 3, tapi di KRS saya belum ambil mata kuliah peminatan. Itu bagaimana ya? Saya juga sudah bertanya ke dosen PA, tapi belum ada balasannya. Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin ini langsung saya aja yang jawab ya. Jadi untuk semester 3, memang belum ambil mata kuliah peminatan ya, teman-teman. Karena mulai peminatan itu adalah di semester 5. Jadi untuk di semester 3, kalau kita mau akselerasi ke semester 5, yang kita ambil adalah pertanyaan mata kuliah yang wajib di semester 5, bukannya peminatan. Nanti di semester 5 baru kita ambil peminatan. Semester 3 dan 4 seperti itu kalau akselerasi ke mata kuliah yang wajib. Nah, kalau peminatan start semester 5 ke atas. Gitu sih, Kak. Next, contoh proyek masing-masing peminatan, Kak. Ayo, monggo. Dari Kak Fajri dulu kayaknya yang kali ini. Bang Fajri masih ke mute, sorry. Untuk proyek masing-masing peminatan, khususnya data scientist, itu kalau sepengetahuan saya ya masih banyak yang lain. Ya, yang semuanya pada tahu, artificial intelligence, machine learning gitu kan. Jadi kita bikin model-model tertentu yang sudah kita buat metode untuk dia mengerti suatu konteks gitu kan. Nah, nanti konteks ini berbeda-beda lagi tujuannya. Ada yang mungkin salah satunya contohnya generatif. Ya, eh, apa tuh namanya generatif, kayak apa namanya? Namanya itu transformer. Jadi dia itu generatif AI. Jadi dia umumnya yang sekarang dipakai itu kan untuk membuat membuat teks gitu kan kayak ChatGPT itu termasuk generatif AI untuk bisa bikin untuk bisa bikin hasil media yang baru gitu kan seperti gambar atau bahkan bisa sampai video gitu kan. Bisa juga AI yang eh, untuk mengubah suatu perhitungan tertentu jadi sehingga lebih cepat lagi gitu kan karena kita sedang ngajarin konteksnya bagaimana gitu. Copilot juga gitu kan. Kita juga bisa bikin Copilot kita sendiri gitu. Kita juga bisa bikin mini chat GPT kita sendiri gitu. Cuman kalau untuk instansi mungkin berbeda lagi kebutuhannya gitu. Jadi proyek untuk data science ini bisa bisa lebih lebih berhubungan dengan ya kecerdasan buatan sama big data gitu kan. Mungkin masih akan dijumpain lagi hal-hal yang baru lagi untuk beberapa tahun ke depan. Untuk network scientist, network specialist mungkin saya kurang ada pengalaman sama sekali. Mungkin bisa disambung sama Kak Sabrina mungkin jika ada yang ingin menambahkan. Oh iya, baik. Kalau untuk contoh project di network spesialis, sepengetahuan saya itu mungkin dari konfigurasi, contoh konfigurasi untuk membuat topologi jaringan, kemudian juga ada yang tadi akhir itu ada di contoh untuk topologi VoIP, kemudian mungkin nanti akan ada praktek di Cisco dan juga Microtik, tapi secara virtual gitu karena kalau di um, ada beberapa
yang bisa dilakukan secara virtual untuk misal kalau yang di project itu bisa contohnya di apa namanya apa ya lupa sebentar. Uh, Kalau kurang lebih yang di jaringan itu di bagian untuk prototype jaringannya, konfigurasi untuk jaringannya. Tapi kalau nggak salah untuk tugas akhirnya itu bisa dalam bentuk publikasi jurnal, jadi sesuai dengan konsentrasi di bidang jaringan itu sendiri. Cukup Kak dari saya. Mungkin kalau ada tambahan dari Kak Joan atau Kak Zaki. Kalau dari punya aku, untuk mungkin aku bisa mungkin aku cuma bisa jawab bagian yang data science ya, ataupun machine learning ataupun deep learning. Cuman yang pernah aku bikin ialah sebuah generatif, bukan generatif sih lebih tepatnya. Hmm, predik lah, membuat predik dari Spotify yang kita suka. Mungkin kalian pernah nanya kan kayak lah kan Spotify sendiri kan udah memprediksi kita mau lagu apa. Misalkan kita pernah memplay lagu pop misalkan atau lagu rap, ya udah nanti bakal algoritmanya bakal bekerja dong, bakal oh nanti lagunya ini lagunya ini lagunya ini. Nah iya, nah kali ini aku cuman ngambil list namanya dari Spotify, apa API dan API-nya Spotify, terus dimasukin, terus ya udah panggil masukin query-nya apaan aja gitu kan, kayak udah kayak lagu Indonesia, Indonesia pop, Indonesia rock atau apalah gitu. Itu untuk ke query awalnya. Terus ya udah masukin machine learning dari data yang didapatin tadi juga. Terus ya udah nanti di endingnya itu bakal diinfoin kamu sukanya yang kayak gimana sih di genrenya. Terus rankingnya gimana gitu. Dan ternyata kalau untuk bagian ranking ini perlu aku tambahin, tapi nggak bisa dibilang ini ranking yang kayak wah dia nih eh, apa ya, sebuah sistem ranking nilai yang dibikin oleh algoritmanya Spotify sendiri. Aku cuma bisa ngambil berapa angkanya gitu kan. Jadi kayak udah misalnya mau ngambil angka sekitar 60 gitu kan. Maksudnya dari satu satu jelek 100 bagus ya. Misalkan mau ngambil 60. Soalnya paling tinggi Indonesia itu cuman 75. Itu pun dipimpin kalau nggak sama Halina atau sama Tulus gitu. Terus ya udah suka tuker-tukeran aja gitu. Dan ya udah gitu, misalkan mau masukin lagu 60 terus pop, ya udah ntar dia ngasih tahu lagu-lagu nih ada penyanyi-penyanyi pop nih gitu kan, oh ada si ini si itu dan lain-lainnya aja. Gitu sih kurang lebih kalau untuk proyek yang pernah aku bikin. Dan even aku bikin juga karena gabut aja waktu itu, lagi libur, jadi kayak ya udahlah gitu deh. Terima kasih. Mungkin Kak Joan ada cerita atau bagaimana untuk mengenai contoh proyek. Udah lengkap sih tadi ya. Apalagi data science cuman paling machine learning, analisis data gitu-gitu sih. So far udah sih. Apakah udah terjawab ini teman-teman? Harusnya udah ya. Oke, lanjut next. Bisakah peminatan ini dikonversi dari sertifikat profesional, misalnya sudah punya CCNA atau CCIE, baik untuk sebagian atau untuk seluruh mata kuliah peminatan dan atau ditambah pengalaman dalam penerapannya? Atau jika punya sertifikat ML, DLL, NLP, RL, dan AI, yang mana juga merupakan mata kuliah di bidang minat data science. Nah, untuk ini memang di Unsia sendiri ada yang namanya rekognisi pembelajaran lampau, tapi ini baru aja akan diterapkan ya. Jadi untuk saat ini masih belum ada. Tapi untuk konversi dari sertifikasi kayak CCNA gitu sih ada, tapi perlu dikomunikasikan dengan dosen yang mengajar di mata kuliah tersebut gitu. Jadi nggak bisa kita langsung minta konversi gitu, nggak bisa. Paling hanya mengajukan dulu melalui dosen mata kuliah ataupun dosen PA untuk lebih jelasnya ya. Kalau perihal konversi, kalau mau lebih jelas, tanyanya langsung ke dosen ya guys. Baik, selanjutnya pertanyaan apa lagi nih? Izin tanya Kak, cara buat ambil jalur akselerasi bagaimana Kak biar cepat? Oke. Untuk akselerasi ya. Sebenarnya
Yang penting kita kuliahnya rajin biar absensinya lengkap, sama kerjakan tugas dan ujian sebaik mungkin supaya bisa dapat IPK yang tinggi. Karena kalau kita dapat indeks prestasi yang tinggi, maka mata kuliah yang bisa diambil lebih banyak. Jadi kalau dimaksimalkan bisa IP di IP di atas misalnya 3,9 atau 4 gitu kan, kita bisa mengambil mata kuliah lebih banyak di semester regulernya, bisa sampai up to 24 SKS. Kemudian juga bisa mengikuti yang namanya semester antara. Jadi biasanya di antara semester genap mau ke semester ganjil, yaitu sekitar bulan Agustus gitu, kita ada ya namanya semester antara. Jadi kalau kalian mau akselerasi, boleh banget ambil yang namanya semester antara, karena lumayan lah kita nambahin 3 SKS, 9 SKS gitu kan ke transkrip kita. Terus usahakan kita yang namanya kuliah itu jangan sampai ngulang ya mata kuliahnya guys, dimaksimalkan nilainya. Kalau rajin kuliahnya, kerjain tugasnya yang baik-baik, nggak asal-asalan, pasti aman kok. Yang namanya nilai gitu ya. Jadi supaya bisa akselerasi, gimana caranya? Yaitu dengan maksimalkan. Kemudian juga jangan lupa pada saat mengambil SKS ya dimaksimalkan. Kalau misalnya memang kalian bisa ambil sampai dengan 24 SKS, ya jangan cuma ambil 20 SKS, kan sayang gitu. Gitu sih. Ada yang mau nambahin nggak dari Kak Fajri, Kak Sabrina, sama Kak Zakin? Aman ya? Aman-aman. Lengkap. Aman sih, aman juga. Yang penting tadi juga, yang penting niat kuliahnya aktif kalau mau juga ya kan. Dan ya udah, itu aja sih palingan. Udah cukup semua kok dari Kak Joan. Oke, baik. Next questions. Kebetulan saya ikut course IBM untuk sertifikat profesional DS. Oke, nanti kalau masalah konversi dikomunikasikannya ke dosennya. Tapi tetap disarankan meskipun konversi, jangan pandang sebelah mata kuliahnya ya. Tetap hargai dosennya dan komunikasi sama dosennya tetap pakai etika. Jadi kalau misalnya memang kalian punya sertifikasi yang dirasa mumpuni, kalau kalian ingin menanyakan perihal konversi, harus sopan ya guys. Jangan sampai menyinggung dosennya gitu. Next, Kak, buat seseorang yang peminatannya ingin menjadi UI design, bagaimana di Unsia ini? Sebenarnya untuk UI design, karena ya peminatan kita cuma data science sama network specialist, belum ada ya spesifiknya ya. Jadi kalau UI design mah kalau mau ekspor sendiri bisa banget sih gitu. Atau dari Kak Fazri ada yang mau ditambahin? Kalau UI design berarti itu termasuk UI UX ya, kayak gitu, kayaknya rasanya kayak gitu ya. Itu mungkin ada di apa? Nah, di kita punya slide Kak yang nanti kalau masih ada waktu di single dikit slide tentang software engineer itu kalau nggak salah bisa di situ juga gitu. Tapi itu bukan peminatan, itu lebih ke standar lulusan gitu. Oke, mungkin mau dibahas bentar dulu ya sama Kak Fajri. Kita masuk lagi ke materi. Sebenarnya ini lebih ke pengenalan profil lulusan Unsia, Informatika Unsia. Karena peminatan kita ada 2, Data Science dan Network Specialist, itu udah otomatis menjadi profil lulusan kita. Dan selain itu, dengan mengikuti perkuliahan di Informatika Unsia dari semester 1 sampai semester 7 atau semester 8, kita bisa mencapai profil lulusan software engineer juga ya, dan yang akan dijelaskan lebih lanjut sama Kak Fajri tentang capaian lulusannya. Silakan Kak. Jadi slide-nya udah nggak ada lagi ya slide-nya. Saya tinggal isi udah nggak ada lagi tuh.
Oke, berarti bisa lah Ini kita kenalin nanti. dibahasin dikit aja. Software nanti selain kita peminatan, selain kita lulus sebagai salah satu entah itu data scientist atau network specialist, kita juga bakal dibekalin satu satu lagi namanya software engineering gitu. Jadi di sini semuanya nanti untuk advance-nya tuh bisa melingkup sampai ke UI UX juga gitu. Karena kan software engineering kan nggak hanya website, bisa juga embedded system gitu ya kan. Entah itu yang berhubungan dengan mesin atau robotik gitu kan. Kalau memang itu ingin dikembangkan lebih lanjut lagi, tapi mungkin kalaupun ada di Unsia hanya kita cuma icip-icip aja gitu. Nah, itu sih hanya selintas aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajri. Ayo kita lanjut ke next Q&A ya. Oke. Oke, ini tadi barusan udah terjawab ya. Kalau software engineer itu masuk ke mana? Itu nggak masuk kemana-mana. Itu profil lulusan standar dari Informatika Unsia. Jadi kalian tetap harus pilih antara data science dan network. Cuma ada dua. Oke, pengakuan kredit SKS sudah kembali lagi tadi ajukan ke dosen terkait. Jika peminatan kalau peminatan kita nggak sesuai kerjanya, apakah bisa? Bisa, ya. Bisa. Gimana caranya? Ya, ambil kalau mau belajar lebih, ambil course-course terkait, pasti bisa kok. Mungkin ada yang mau ditambahin kalau lebih detailnya, Kak. Untuk eh, sebagai lulusan yang juga kita sebagai software engineering, kita juga dituntut untuk bisa sebab menjadi software developer atau front end back end itu masuk gitu, database juga masuk gitu. Kita ibaratnya harus memahami itu kan, karena itu juga membantu kita eh, dalam peminatannya juga gitu. Di data science juga perlu, di network juga perlu, itu tidak mungkin tidak perlu gitu kan. Makanya yang berhubungan dengan ini juga sudah sebagai profil lulusan kita. Oke, baik. Dari Kak Sabrina sama Kak Zakin ada yang mau ditambahin nggak? Belum ada, Kak. Mungkin Belum ada, aman juga. Oke, berarti aman ya. Oke, ini ada lagi. Izin bertanya Kak, kalau mau jadi operator sekolah, jurusan informatika apa Kak? Mungkin maksudnya peminatan apa ya? Oke, mari Kak Zakin. Kalau ingin menjadi operator sekolah jurusan informatika apa Kak? Maksudnya jurusan di sini kan peminatannya ya. Sebenarnya kalau mau jadi operator sekolah berarti kemungkinan sih networking ya. Jelas karena kemungkinan bakal main kabel-kabelan terus juga ada main networking. Jelas karena bisa itu buat server atau buat apanya lah gitu kan. Dan juga mungkin buat juga hubungi ke pusat data sekolah yang di misalkan kalau sekolah negeri berarti kan ke apa Kemendikbud lah ya. Berarti iya, kecuali kalau misalkan itunya udah main data-data, jelas mendingan ke data science. Cuma kalau misalkan operatornya kayak ya udah gitu kan kayak bisa pasang kabel apalah main server lah gitu kan misalkan. Ya udah berarti mendingan networking. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain? Iya, mungkin kembali lagi ke job desk-nya apa ya? Soalnya operator sekolah ada yang konteksnya mungkin yang handling hardware-nya atau mungkin kalau di sekarang kan karena udah ada yang namanya data di Kemdikbud gitu, Dapodik gitu ya, yang namanya upload-upload data gitu, mungkin ya bermain dengan data, ya bisa ke data science. Tapi sebenarnya operator sekolah itu sebenarnya kalau kita mempelajari sistemnya aja udah bisa sih, tanpa harus mendalami IT sendiri. Tapi kalau misalnya memang main dengan data, data science, kalau yang network ya berarti
network gitu loh. Jadi tergantung job desk-nya lagi karena setiap sekolah beda-beda ya kebutuhan operator sekolahnya gitu. Next, apakah bisa switch peminatan ke yang lain jika dirasa di tengah-tengah ingin berpindah peminatan? Oke, ini interesting ya guys. Jadi jawabannya bisa aja, tapi SKS yang sudah kalian ambil, misalnya kalian ambil network terus mau pindah ke data science. Misalnya kalian sudah ambil 3 mata kuliah peminatan network, misal yang masing-masing 3 SKS, berarti 9 SKS kalian akan dianulir atau berarti tidak dianggap lagi begitu kalian ambil mata kuliah network gitu, dan juga harus konfirmasi sama dosen PA ya kalau kalian mau ganti. Jadi intinya kalau kalian ambil data science dan network, SKS-nya salah satu bakal teranulir. Jadi istilahnya tereliminasi gitu ya, walaupun kalian udah belajar, nggak dianggap SKS-nya, ditranskrip tetap sesuai dengan peminatan kalian. Gitu sih. Kalau dari Kak Zakin mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin kalau kita lihat balik ke slide tadi sebelumnya, itu sebenarnya ada tuh bagian yang di semester limanya sih. Kan apa ya, kalau semester lima kan kita udah pembagian penjurusan gitu kan, udah pisah lah. Tapi kan di semester lima ini juga ada mata kuliah wajib yang dimana adalah penjurusan. Kita kan ada semester 2 ada, 3 ada, begitu pula 4 serta di 5. Jadi paling kalau mau pingin nyicipin itu ya udah, misalkan nih kamu awal milihnya networking, mau networking aja lah cuy gitu kan. Terus di itu mikir-mikir tapi coba deh data science ya udah. Berarti kalau misalkan kayak tadi ya, misalkan akselerasi gitu kan, bisa banget kalian ambil AI gitu. Jadi kalian jadi gini rasanya data science gitu. Terus ya udah kalian pikir enak gak ya gitu buat beneran milih data science kalau misalkan kalian semester 3 yang dimana kalian akselerasi. Cuma kalau misalnya udah semester 5 dan ternyata dua-duanya nggak diambil atau misalkan nggak akselerasi program, ya udah bakal ngerasain dua-duanya. Paling gitu sih kalau mau ngetriknya ya, ini buat juga buat khusus mahasiswa semester 3 aja dan juga ke bawah soalnya kalau keempat udah nggak bisa lagi. Paling gitu aja sih. Iya, itu sedikit tips and tricks ya, daripada nyesel dari Kak Zakin. Jadi kalau misalnya, karena kita bisa akselerasi nih, kita bisa ambil mata kuliah wajib di semester atas. Ya, mata kuliah wajib itu istilahnya icip-icip. Mungkin kalau di semester 4 ada data science, itu mata kuliah wajib. Kalian bisa nyicipin data science sedikit, ada sistem jaringan 1, itu juga mata kuliah wajib, kalian bisa nyicipin dikit sebelum kalian menentukan pilihan. Tapi kalau memang ternyata sampai pada akhirnya benar-benar gak cocok gitu lah ya istilahnya, gak berjodoh sama si peminatan yang ini, harus pisah gitu kan. Nah, kalian ya komunikasikan ke dosen PA kalau mau ganti, dan juga di next KRS berarti kalian ambil mata kuliah peminatan yang berbeda, tapi kalian harus siap SKS yang udah diambil di peminatan sebelah yang udah kalian ambil bakalan tidak diakui dan tidak dihitung ya guys. Gitu aja. Contoh project ini udah ada. Kak, bagaimana kita bisa menangani overfitting dalam data science? Silakan Kak Zakin. Oke, overfitting ya, ini udah langsung malah ke bagian materinya. Well, overfitting berarti datanya harus ada outlier mau nggak mau. Jadi kalau misalkan mau pingin biar nggak overfitting pada perhitungan ininya, akurasinya harus dimasukin data outliernya, nggak bisa dihapus, nggak boleh. Kecuali kalian mau analisis atau kayak ya udah gitu kan. Tapi kalau misalkan mau pengen jadi machine learning atau mau taruh jadi data science gitu kan, cukup jangan dibuang outliernya dan data-data yang itunya lah, data lainnya gitu kan. Kan ada kalau misalkan kita contoh deh, misalnya kalian pernah lihat linear regression kan, ada axis lainnya tuh trend line, terus misalnya ada data di ujung sono, di ujung sini, di ujung situ gitu ya kan. Jadi kayak ya udah itu adalah yang buat bantuin biar nggak overfitting, karena kalau overfitting kayak oh ya udah semua itu udah mendekati trend line gitu. Mungkin Mas Fajri bisa kasih ini maaf, ini stream siapa sekarang stream ini?
yang share Kak Jo. Nah, mungkin untuk Kak John boleh kasih contoh apa eh new tab eh contoh apa tadi tuh ya? Contoh outlier data mungkin coba. Hmm. Oke, image aja langsung ke image. Oh ya udah deh. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini kan ini nggak ada ini nggak trend lainnya tapi udah lah ya udah kebayang lah trend lainnya kemana lah di bawah situ kan. Terus kan ada tuh ada tiga di atas itu kan. Nah, ya udah itu jangan dihapus. Itu memang bakal biar kalian nggak bakal overfitting gitu. Kegambar lah ya kalau misalkan yang belum inilah yang belum mengerti ini nggak ada garisnya coba kasih yang garis deh ke bawah lagi deh tuh yang itu tuh yang gambar bawahnya tuh yang kanan ya nah itu tuh kan ada tuh ya kan dua kanan bawah tuh nah ini kan kebayang banget kan tuh ada dua soalnya yang data ketiga keempat kelima keenam tujuh tujuh sembilan dan delapan itu masih bisa dibilang mendekati data outlier tapi ini ya paling banget oh ini data outlier ini gitu gitu jadi jangan dihapus. Dah gitu aja sih. Makasih Kak John untuk pemberian contohnya. Sip, sama-sama. Oke, kalau untuk peminatan data science kira-kira apa aja nih siapin? Tentunya siapin mental, guys. Benar, itu harus mental tuh. Itu Ada lagi wah, mental pasti. Lanjut lanjut. mental doang ya, sama ya ketelitian. Matanya harus teliti gitu, guys. Itu aja sih. Karena kalau software, data science biasanya kalau ini dalam konteks perkuliahan ya, kalau dalam konteks perkuliahan softwarenya biasanya depends on the dosen gitu ya, bergantung sama dosennya. Itu sih. Paling kalau yang simple, portable, untuk machine learning ya Google Colab gitu-gitu sih. Nggak ada hal-hal spesifik yang berat yang harus disiapin kok. Paling mental aja yang agak berat gitu sih. Cyber security Kak? Oke, ada permintaan cyber security nggak ada ya. Cuman kalau untuk mata kuliah yang menyenggol cyber security ada nggak ya? Ada dia malah justru nyenggol dia ke networking, cuman nyenggol doang, nggak bakal mendalami banget justru. Iya, nyicip-nyicip aja. Ya, Coba contohnya mata kuliah apa ya? Ini sih, cyber security. oke. Mungkin Kak John sedang ada urusan, maybe. Sorry. Jadi kalau di sini paling nanti untuk bagian kayak cyber security kan jelas ya. Kasarnya kan cyber security ini ialah eh apa ya ngomongnya? Satpam lah, satpam, satpamnya server gitu kan, takut cek atau apa gitu kan. Itu bisa banget di jaringan VoIP, Voice over Internet Protocol, bisa banget karena ya kan harus menjaga gitu, biar nggak ada. Biasanya tuh kalau kalian nelpon di WA kan suka muncul kan kayak, oh this voice call is encrypted atau nggak chat ada bubble warna kuning, this chat is encrypted with bla 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 gitu kan. Nah itu adalah salah satunya cyber security. Terus juga kalau di semester 7 ialah network programming dan administration bisa juga bagian nanti security-nya. Terus sistem operasi jaringan dan konfigurasi server pasti juga ada bagian security-nya. Coba ke atas lagi. Terus kalau di semester 6 oh nggak ada semester 6 wajib semua ya. Kalau semester 5 berarti yang kena itu cuman sistem jaringan dan juga jaringan wireless mobile itu juga bagian yang ada cyber security dan jelas kriptografi ialah ya di mana yang bakal mulai semua ini begitu karena ini penting banget kalau misalkan udah yang kayak oh mau nih ada main security securityan gitu kan mau cyber security-nya gitu dan jelas kriptografi lah yang paling banget begitu pula juga steganografi dah itu aja palingan
Ada tambahan lagi mungkin? Itu aja sih. Jadi paling untuk di Malaysia lebih ke jaringan ya. Kali dari Kak Sabrina mau nambahin? Iya Kak, kalau misal di cyber security mungkin lebih ke networknya. Jadi kalau di network jaringan itu kan bukan hanya untuk konfigurasi, sekali konfigurasi udah, tapi juga harus perlu kayak terus-menerus memantau sama memastikan bahwa cyber security-nya itu aman. Karena kalau sekarang itu yang diserba digital, tentu uh, tentang kejahatan cyber itu pasti ada dan mungkin itu perlu ditangani. Dan kalau dulu di pengalaman saya waktu di SMK dulu itu, kalau jaringan itu uh, pernah dipecah lagi jadi dua. Jadi ada cloud computing sama cyber security. Jadi selain jaringan secara fisiknya juga harus mempelajari terkait bagaimana sih cara mengkonfigurasi jaringan di dalam cloud sama bagaimana cara mengamankannya dari cyber security. Jadi kurang lebih pasti akan dibahas di dalam network spesialis. Dari saya cukup, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sabrina. Kita lanjut lagi. Network specialist dan data scientist, prospek kerjanya ya lebih baik yang mana untuk skala internasional? Boleh silakan dibantu. Well, dua-duanya. Jelas dua-duanya Keduanya sih. perlu. Keduanya Makanya, perlu. makanya dua-duanya perlu gitu. Nggak ada yang bilang apa kalau satu lebih baik sih justru nggak ada yang lebih baik ya. Dua-duanya perlu, dua-duanya baik. Mungkin lebih tepatnya preferensi ya. Itu mungkin yang bisa dijawab untuk sama orang. Soalnya ya, again, masing-masing kan punya beda cara. Kayak saya suka data, ya udah main data science. Kalau misalnya, oh saya sukanya kabel-kabel, saya suka ML server, saya sukanya begini-begini bukan oh. Oke, langsung aja nanti masuk ke network spesialis, jelas banget. Tapi baik lagi, ini semua eh, apa ya bahasanya ya? Rasional lah kalau misalkan dibilang ini nggak ada yang lebih baik. Hanya lebih minat kemana? Peminatan ada apa aja Kak? Itu doang sih, tadi dua. eh, Data scientist dan juga, well, penjaringan, networking specialist. Mungkin berikutnya bisa dilanjutin sama yang lain. Kalau untuk membuat aplikasi seperti Erapor, lebih ke network atau data scientist? Kayaknya lebih ke software ya, kalau bikin aplikasi. Paling eh, kalau untuk membuat aplikasi e-report itu lebih ke network atau data scientist, scientist ya apa ya? Sebenarnya software engineer. Sebenarnya kalau misalkan pengen lihat ini ya, kalau kan ini ya kan mungkin kalian bingung kan kok gak ada sih penjurusan software engineering adanya capaian lulusan doang kan untuk software engineering ini. Sebenarnya kalau dilihat-lihat mata kuliah wajibnya sendiri sih, saya nggak, ini saya apa ya, ini pendapat saya aja ya, ini pendapat saya saja. Soalnya kalau saya lihat dari e-report ini tuh semuanya full software engineer dan ini semua software engineer ini bakal dipelajarin sama mata kuliah wajib. Contohnya web jelas mata kuliah wajib, database juga di mata kuliah wajib. Terus juga eh Sistem basis data. mm-mm, ya sistem basis data benar. Terus juga beberapa yang lainnya termasuk cloud computing kalau misalkan kamu main cloud ya. Tapi kalau misalkan, oh misalkan ini hanya kasus doang ya. Oh misalkan saya mau ada servernya, saya mau ini datanya langsung kekirim pakai kabel apa bla 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 networking. Terus kalau misalkan, aduh ini perlu nih ada kayak data visualisasinya di akhir kayak bagaimana sih mahasiswa ini terus ke depannya bagaimana sih ini misalkan kepala sekolahnya atau mungkin kepala yayasannya butuh tahu ini bagaimana sih prediksi ke depannya mahasiswa ini bakal apa nilainya naik gak sih nilainya turun gak sih nah itu baru bisa bahas data scientist jadi kalau misalkan nanya rapor saja jelas itu software engineer tetapi kalau misalkan udah masuk ke ranah-ranah tertentu jelas pilih salah satu dan justru dua-duanya gitu. Mungkin aku yang lanjutin aja kali ya Kak Joan. Nah, berikutnya coba ada lagi nggak ke atasnya?
Apa ini udah semua? Oh, yang bawah ini. Oke. Seberapa sering para kakak mentor di sini menggunakan layanan AI? Gi- Aku, apa guilty banget sih kalau jujur ya. Soalnya jelas pakai banget. Tapi dibilang kalau pengen kayak, oh berarti kakak ini dong salah menggunakan. Nggak juga. Gunanya ketika penting aja gitu. Ketika benar-benar nggak ngerti. Ketika udah kalau ngerti banget, justru nggak usah pakai gituan. Banyak kok website-website yang kayak begini, yang dimana bakal jelasin sesuatu hal yang dimana kalian mungkin kurang tahu atau lupa. Cuma kalau beneran nggak tahu sama sekali atau misalkan udah kepentok, nah itu boleh deh pakai AI. Soalnya kasarnya ya, ini kasar yang aku alami ya. AI di ChatGPT, generative chat gitu, large language model itu rasanya tuh kayak narkoba gitu loh, kayak kayak rokok gitu, kayak kayak bakal canduan mulu gitu loh. Jadi ya kurang-kurangin aja kalau aku bilang. Pakai ketika penting aja. Mungkin yang lain ada pengen memberikan pendapat, Izin nambahin Bang, boleh. kan kalau biasanya kan kalau zaman zaman dulu sebelum tahu ChatGPT kan kita dikit-dikit buka Google, dikit-dikit buka Google, kayak gitulah pertanyaannya. Ya, itu jelas itu emang ya zaman dahulu lah, zaman sebelum adanya AI benar. Harus sering-sering pakai buka Google dan itu udah bakal terbiasa. Tapi kalau misalnya dari awal udah kebiasa makainya AI mulu, salah sih. Di sini AI itu nggak berarti memberikan semua jawaban secara tepat gitu. Nggak bisa membantu orang yang kecelakaan secara langsung gitu kan. Tiba-tiba buka ChatGPT cara merawat orang yang tuh patah lengannya gitu. Tiba-tiba sembuh orangnya nggak kayak gitu cara kerja AI ya fungsinya sebenarnya gitu kan. Ya benar. Itu contoh contoh yang sangat bagus lah, bener banget itu. Bener banget itu. Oke, Dia hanya mengumpulkan semua data-data yang relevan dan lebih bisa spesifik, tapi belum tentu itu menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi harap gunakan AI yang lebih bijak gitu. ya nggak bisa semua percaya banget sama AI. Benar. Mungkin ada Lanjut. tambahan lagi. Lain mungkin dari pendapat dari Kak Sabrina atau Kak Joan mengenai seberapa sering para kakak mentor menggunakan layanan AI? Kurang lebih sama Kak. Sama juga. Kak Joan gimana Kak Joan? Ya kurang lebih seperti itu sih. Pandai-pandai aja ya. Ya next pertanyaannya. Yang mana? Soal berikutnya. Ah, oke. Untuk data science harus bisa menguasai bahasa pemrograman yang mana, Kak? Terima kasih. Pertanyaan atau yang lain? Well, banyak ada cara, ada banyak cara atau banyak jalan menuju Roma lah kasarnya. Cuman Python salah satunya iya. Selain Python ada bahasa R, literally cuman R doang gitu. Itu aku belum pernah nyoba. Di sini yang pernah nyoba siapa ya? Aku lupa. Ada temen aku di sini ada juga yang pernah nyoba R. Terus juga bisa pakai SQL. Tapi sebenarnya kalau SQL ya nggak begitu wah banget ya. Lebih tepatnya ke data analis ya. Lebih banget ke data analis instead of data science. Cuman apakah bisa? Bisa aja. Baik lagi, banyak jalan menuju Roma kok. Oke, ada tambahan yang lain lagi mungkin? Mungkin dari Fajri, Sabrina, atau Kak Joan? Itu pertanyaan yang di bawah juga bisa Apa? disambung langsung kan itu Oh, barengan tuh kayaknya. Jika yang mau oh, CNDS apakah harus belajar data analis juga gitu kan? Ah itu dengan bahasa pemrograman sebenarnya data analis itu uh, bagian yang diperlukan data science gitu. Cuman kita nggak harus kita aja yang melakukan analisis bisa kita juga bisa membangun sesuatu yang menganalisa data gitu dengan bahasa ya. pemrograman itu gitu. Python atau yang lain nggak wajib. Mm-mm. Data science harus Python gitu, data science harus Rust, data science harus C++ karena kencang gitu kan, harus golang gitu enggak juga gitu. Nggak juga. Bahkan bahkan ada juga bahasa pemrograman yang collab gitu kan, back endnya dia pakai Rust, front endnya dia pakai JavaScript gitu dan semacam itulah gitu. Mm-mm. Ya, paling ya kalau aku alami sih itu aja sih. Python sama SQL. R belum pernah R. R tuh udah beda lagi. Rust juga bisa sebenarnya. Bahkan sekarang JavaScript juga ada bisa melakukan data analysis begitu pula juga data science. Hanya saja
nggak sebagus data science gitu aja. Paling kalau mau yang lebih ekstrim nih, C++ atau Java. Karena kalau misalkan nanya kecepatan yang mana, lebih cepat yang mana, jelas C++ lebih cepat karena dia low level language, bahasa level rendah lah. Karena kalau semakin rendah semakin cepat ketika memproses sesuatu hal. Begitu. Lanjut lagi, ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, oke. Kak, maaf, out of context. Saya baru aja sampai React. Kira-kira saja apa ya? Terima kasih. Ya udah, main database, main backend. Bisa banget. Coba aja nih, cari nih. Coba Kak Johan, tolong search dong MERN gitu aja. ME, enggak bukan MERN, MERN. Nah ya, nih pernah aja. Jangan mean ya. Soalnya kalau mean beda lagi. Ini adalah stack kalau misalkan mau main React ya. Cari aja itu kamu basically belajar MongoDB, Express, JS, React, dan Node.js. Node.js kan sebagai language-nya kan, bukan language sih, sebagai runtime-nya lah gitu kan. React sebagai front, Express sebagai back-end, MongoDB sebagai database. Tapi dia non RDBMS. Harusnya udah tau lah ya, pernah lah udah belajar mata kuliah database, harusnya tau lah bedanya RDBS, RD, gimana sih katanya? RDBMS sama non RDBMS. Lupa banget itu. Ya pokoknya non relasional sama relasional. Dah gitu aja pokoknya. Tahu lah perbedaannya apa. Dan itu bisa banget kok kalau mau pingin apa? Apa sih kalau itu? Iya, kalau nggak MongoDB ya MySQL aja langsung atau nggak Pern pakai Postgres bisa banget juga. Atau kalau mau ekstrim nih, langsung main cloud. Nah, langsung pakai DynamoDB kalau mau Amazon. Itu bisa banget tuh. Lanjut, 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 lanjut. Apalagi nih? Apalagi nih? Udah sih. Udah habis ya? Yang terbaru paling bawah sih. Mau ditutup nih. Ada lagi nggak nih? Ya mana tahu ada yang keselet kan di kepala tapi lupa mau ngeluarin, silakan jangan segan-segan nanti menyesal. Nah, kok panjang banget itu? Ntar lu, itu apa yang paling atas itu kok panjang banget dah? Ntar dari bawah aja lah. Baca ya, oke. Kalau hitungan kurang bagus ambil apa? Maaf, yang mana tadi? Yang, itu. Kak, kalau terkait dengan hitung-hitungan baru ngerem bagus, baiknya ambil apa ya? Sebenarnya nggak fully hitungannya kalau data science ya. Begitu pula juga dengan networking. Nggak fully on hitung kok. Paling cuma masukin angka-angka doang, kayak random state. Contohnya ketika ingin melakukan linear regression, apa ketika melakukan split data untuk testing dan training aja sih palingan. Palingan itu aja sih. Cuma kalau misalkan mau pengen udah kayak hardcore bener-bener, waduh mau main statistika aja lah guys gitu misalkan ya udah boleh banget. Jadi kalau misalkan dibilang baiknya apa, kalau mau secara rasional networking gitu. Cuman aku nggak tahu aja, nggak begitu banyak ketika mengerjakan MTK pada mata kuliah peminatan data science. Berikutnya nih, Kak, di semester 3 ini saya udah ambil mata kuliah KP karena saya mahasiswa pindahan. Tapi belum ambil mata kuliah peminatan. Nah, katanya kalau mau ambil mata kuliah KP harus ambil mata kuliah peminatan. Itu bagaimana, Kak? Saya juga udah lapor. Dosen PA belum ada balasannya, Kak. Waduh. Oke, kalau ini karena kasusnya konversi, jadi coba dicek draft konversi itu apakah ada mata kuliah peminatan yang udah terkonversi sama apa ya? Sama coba cek transkripnya. Kalau memang sama sekali belum ada, baru bilang sama dosen PA sih. Itu. Oke. Terima kasih, Kak John, untuk jawabannya. Iya. Oke, aku lanjut lagi ya. Dari Yes. Purgata. Kak, kalau minatnya data scientist, minimal requirement device-nya bagaimana, Kak? Kalau bisa laptop, minimal spesifikasi agar bisa nyaman bagaimana, Kak? Ya, kalau misalkan ini, tanya dulu OS-nya apa dulu, biar enak juga nih. OS-nya maunya apa? Kalau misalkan Linux,
ya mau pengen spek apapun harusnya mana-mana aja Linux gak begitu berat. Tapi kalau Windows baru paling ketika yang paling apa yang paling bakal kena terhalang itu ketika sering make browser aja sih. Tapi kalau misalkan kayak ya udah buka browser cuma buat download Jupyter misalkan atau download Anaconda gitu. Ya udah, berarti mainnya lokali banget gitu, nggak ada main kirim ke GitHub atau bagaimana-bagaimana. Cuman ya kalau mau ku saran ya, ini saran aku saja ya. Nih maaf bukannya aku juga kayak oh bagaimana-bagaimana juga bukan, hanya saran kuas saja ini. Cuman paling harga yang minimum ya sekitar 6 7 hingga 8 juta lah palingan. Cuman kalau misalkan mau di bawah itu agak ngepas-ngepas. Paling kalau nggak RAM-nya kecil, grafiknya yang kecil, atau nggak memorinya yang kecil. Memori as in storage ya. Ada pendapat lagi mungkin Mas Fajri, kan kemarin Mas Fajri ada tuh ngobrol-ngobrol tuh kemarin tuh. Tapi kok apa komputer ya? Kalau laptop gimana tuh Mas Fajri? Kalau komputer tergantung spesifikasi, sebenarnya selagi prosesornya sudah bisa dari 2,4 GHz ke atas, itu udah cukup untuk kalau niatnya programming aja gitu kan. Tapi kalau untuk yang lain multitasking sampai menggunakan Docker itu mainnya kena di RAM lagi. Nggak mungkin Ya, kalau DDR3 nanggung, bagusnya DDR4 gitu kan udah minimal kali gitu. Dan mm, kalau 8 GB terlalu ngepas, mungkin harus dinaikkan lagi jadi 12 atau jadi 16 gitu. 16 aja mungkin buat orang yang ekstrim pemainnya mungkin masih merasa ngadat-ngadat gitu ya. Tapi kalau ya. misalnya bisa dioptimisasikan, 8 GB pun cukup. Bisa berlebih malahan, tergantung usernya lagi. Dan juga OS-nya karena Windows banyak banget bloatware-nya. Itu kalau misalnya memang mau eh, konsultasi, boleh kontak-kontakin aja nanti kalau memang ntar nanti dibantu. Kita riset-riset harga aja. Bisa tuh, bisa banget tuh. Lanjut lagi. Halo Kak, kalau mau fokus ke backend, development sama SQL Server, masuk ke network apa data science Kak? Aku belum pernah coba SQL Server sih. Cuman bisa lah kalau misalkan mau dimasukin ke networking bisa banget itu. Mungkin ada jawaban lain mungkin dari Pak Ajri atau Sabrina atau Kak Joan? Kalau di bagian data science biasanya memang berhubungan sama bisa juga berhubungan dengan SQL Server, tapi kalau untuk network spesialis kemungkinan itu untuk dalam lingkup yang besar ya, misalkan kayak pengelompokan perangkat-perangkat IoT yang udah bisa di online kan, jadi untuk aktivasi perangkat-perangkat tertentu misalnya kan kayak kode untuk mengaktifasi perangkat kayak lisensi dan segala macam itu juga berhubungan sama SQL Server gitu. Tapi nggak hanya di SQL Server aja, banyak juga jenis-jenis yang lain kan. Dan network sama data science juga memerlukan keduanya gitu. Ya, benar. Izin tanya Kak, apakah magang harus linear dengan peminatan? Iya, jadi mungkin ini dari mahasiswa angkatan bawah ya. Jadi kalau magang atau kerja praktek di Unsia ini harus linear dengan peminatan. Kenapa? Sangat disarankan ya sebenarnya. Kenapa? Karena supaya nanti di tugas akhir adalah melanjutkan dari proyek kerja praktek. Jadi istilahnya mahasiswa tidak mengerjakan 2 kali, makanya setiap kali dosen selalu menyarankan supaya harus sama-sama peminatan karena nantinya toh di tugas akhir juga harus sesuai sama peminatan. Jadi why not start duluan di kerja praktek supaya nggak bolak-balik 2 kali kerja gitu guys. Nanti untuk magang kerja praktek pasti bakalan ada sosialisasi tersendiri ya. Oke, ini tadi ada yang nambahin ilmu, mungkin bisa bantu dibacain Kak Sakin. Oke, sekedar menambahkan, cybersecurity belajar hampir seluruh bidang. Jadi di tahap mengetahui beberapa hal harus sangat dikuasai. Ya, algoritma, network analysis itu tiga hal yang wajib dikuasai sekali. Benar. Singkatnya dari algoritma nanti akan mudah menguasai programming dan juga berbagai cara kerja apps. Benar. Networking dan OS perlu dikuasai karena kita bicara infrastruktur security yang biasa jadi dasar pen testing.
atau penetration testing ya. Artinya akan sangat perlu, benar juga. Lanjut lagi. Bawa lagi. Cyber security juga punya banyak bidang, ada source code security, ada network security, reverse engineering, VA, as in virtual account, atau apa ini? Terus ada juga penetration testing, red team, blue team, forensik, dan lain-lain. Jadi nantinya akan tergantung juga pada bidang apa mau diambil di cyber security untuk diperdalam. Benar banget ini. Makasih banget untuk Mas Anonymous ya. Tadi namanya Anonymous di atas ya. Terima kasih Mas atau Mbak atau Anonymous aja langsung. Oh, vulnerability assessment. Oke, sip. Thank you Mas Terima kasih Anonymous. banyak Kak Anonymous atas sharingnya. Oke, bedanya matkul KP sama MPTI apa ya Kak? KP itu kerja praktek, di mana kita melakukan magang atau kerja praktek selama minimal 2 bulan. Nanti akan dilaporkan dan diseminarkan gitu. Kalau MPTI adalah metodologi penelitian teknologi informasi, itu di mana kita mempelajari gimana sih cara kita membuat karya tulisan ilmiah dan khususnya publikasi jurnal, karena itu dan juga laporan penelitian gitu-gitu ya, soalnya itu bakalan kepake banget apalagi buat tugas akhir sama ya tugas akhir sih. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari yang lain? Ini Eh, layarnya jangan dicoret-coret dong ya guys. apa ya? Ya sama aja sih jawabannya sama kayak Kak John juga gitu. Bener juga, aku juga kurang bisa sama kok kayak jawabannya Kak John. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, udah gak ada lagi sih. Yang mau, ini udah sih tadi. Adakah acara Google Developer Student? Belum ada ya sekarang Belum guys. ada. Belum ada. Waktu itu kita pernah ada coba. eh, Belum tembus guys. ya belum tembus sayang ya. Kak, Semoga info in the future. mechanical Oke, keyboard yang bagus, budget 30.000. Apa ya? random banget. Daki One tuh nggak mungkin sih Daki One tuh. Apa ya? Red Dragon nggak juga. Apa ya? Press Play, aduh Press Play nggak mungkin juga. DKID, Yantek itu juga bisa. Atau Digital Lens juga bisa. Itu tapi ya serah kalian sih kalau itu aku bukannya bilang apa-apa ya. Cuma kalau aku bilang mah masih mendengar Red Dragon sama apa tadi tuh Press Play soalnya itu kelihatan banget itunya apa kualitas lebih bagus gitu. Ah, channel banyak YouTube. Iya, banyak bener. Terima kasih Spiderman Gemoy untuk jawabannya. eh apa ya? Coba aja buka Tokopedia atau enggak itu aja. Apa TikTok Shop kan banyak tuh. Gue kurang apa cuy. Gue main langsung Ducky One tuh gue. Ducky One tuh yang Blue Horizon. Nah, itu aja sih palingan. Gimana kalau Mas Fajri apa Mas Fajri keyboardnya? Keyboard saya Logitech K120 itu udah cukup buat ngetik apa aja, Bang. Ah ya, benar sih benar juga. Kalau gue suka berisik kalau gue soalnya gue blues switch Eh, mainnya. Kalau saya kebalikannya, cuman kalau untuk mechanical keyboard, saran saya itu kan sesuatu yang mana nikmat setelah ditekan. Jadi jangan sampai Ya, nyesal ketika udah ngambil, oh ini menurut orang bagus, tapi ke pas kita yang nekan kok tiknya nggak enak menurut kita kan gitu. Jadi harus hati-hati dulu pas nge-review, review sebelum beli. iya. Dan juga kalau misalkan mechanical keyboard yang budget 350.000, apa ya switchnya ya? Kalau misalkan mau main Cherry, mahal. Apalagi Gateron. Ya udah lah ya. Semoga ketemu deh. Dapat ya 350.000. Gak tahu deh itu yang kualitas mana yang takutnya yang kena kepotong gitu. Susah juga nyarinya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau di Slido udah aman ya, mungkin udah bisa kita close dulu Slido-nya. Mungkin ada yang mau menyampaikan via Zoom langsung. Ya, mungkin ada di Kebetulan sini. di sini hadir juga Bapak Ibu dosen informatika kita ya. Yoi, Terima datang. kasih atas uh, supportnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Iwani atau dari Pak Riyad gitu, atau ada Bapak Kaprodi kita sepertinya barusan ada Ada, joining. ada, barusan muncul, barusan muncul.
Kalau dari saya serahkan ke senior Mbak Joan dan Mas Hasbi. Jadi ada Wayaw. Sinto Gendeng ya, Pak Riyad. Ayo, boleh Pak Riyad di-share. Terima kasih Pak Iwani. Ayo Pak Riyad. Terima kasih Pak Ikhwani. Wah, Pak Riat jangan-jangan AFK nih. Nyanyi Pak Riyad. Nah, oh lagi dicariin. Oh, lagi cari Oh, link itu. lagi nyari Tokopedia. Saya nyimak ya, lagi nggak bisa on mic. Hehe. Oh, baik Pak Syahid. Aman Pak. Baik Pak Syahid. Coba buka linknya deh. Apa nih? 250.000. Oh, Gamen. Nggak pernah dengar merek baru nih kayaknya nih. Ini switch-nya apa aja nih? Ada red switch sama blue switch. Oh, kalau nggak mau berisik, red aja sih. Tapi kalau mau berisik banget, blue. Saya lagi ngemil jari belum selesai. Ngemil jari-jari, oke. Belum selesai, oke. Aman Pak, silakan Pak. Bagi-bagi Pak buat kita Pak. Di GoFoodin Pak, GoFoodin Pak. Ya kita sambil ngemil Pak ngobrolnya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Dari teman-teman Hima yang lain ada mau ditambahkan? Kalau gak ada mungkin udah bisa ditutup ya Kak Sabrina, dikembalikan lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah kita menjawab semua jenis Q&A dan beberapa pertanyaan tadi, kita sudah sampai di penghujung acara. Selanjutnya, eh, saatnya kita foto bareng ya untuk dokumentasi ngobrol ngorbit sesi episode 2. Bagi teman-teman yang bisa on cam, boleh diberikan partisipasinya. Ayo teman-teman yang ingin masuk TV. Pak Riat di pin dong. Pak Riyad mau masuk TV itu. Wah ya. Waduh, pada langsung live dong. Belum apa ya. Oleh teman-teman kalau apa ya, bisa berikan feedbacknya jika ada yang kurang, ada yang salah atau ada yang ingin perlu ditingkatkan, bisa membantu sekali. Bentar saya tunjukkan itunya. Eh, kalau bagi teman-teman yang ingin berkontribusi atas keberlangsungan ngorbit kami agar episode selanjutnya lebih menarik dan lebih tertantang, boleh scan QR berikut atau linknya ada nggak Bang? Boleh dikirim di chat. Itu, klik aja, klik kanan linknya itu. Enggak, Oh, Pak. oke. Nah, tuh kan muncul di bawah tuh. Nanti itu aja, di escape, nanti di share aja langsung. Atau enggak, aku aja deh, bentar. Biar aman nih. Ya Bang, yang Oh, feedback orbit Bang ya. Bitly feedback orbit Bang ya. ya itu yang feedback. Ya, oke, berarti tinggal yang Discord ya. Oke, ini Discordnya. Atas tadi itu feedback ya semuanya. Nah, masukan dari teman-teman sangat berharga demi berkembangnya eh, bagaimana cara kami menyampaikan informasi. Mungkin masih ada yang kurang atau masih ada yang eh, tidak sempurna atau ada yang menarik ingin ditambahkan, silakan. Jangan sungkan untuk menyerbu feedback kami. Dan juga untuk link Discord, bagi teman-teman yang ingin lebih dekat dengan seluk-beluk informatika Unsia, boleh masuk join Discord kami, karena di dalamnya
mungkin masih kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang terbesit, silahkan tanyakan langsung dalam forum Discord. Akan kami coba respon secepat dan sebaik mungkin. Oke, baik. Mungkin udah bisa langsung dimulai aja dokumentasinya, Kak. Oh, Mas Fajri belum masukin apa idenya. Aku cuma masukin di mau kontakku, nggak, aku belum ada LinkedIn. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Ya udah tinggal tulis aja nanti, nggak apa-apa. Oke, untuk dokumentasi teman-teman eh, siap sedia karena akan kita akan kita tag gambar, smile, satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga. Teman-teman ada yang udah oke cukup. Terima kasih teman-teman telah hadir. Mohon maaf apabila ada silap dan salah. Udah boleh live Bang Zakinya. Ya, udah bisa live, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ada masih ingin tegur sapa untuk beberapa menit masih boleh, silakan. Terima kasih banyak, guys. Yang ingin menegur Terima juga kasih nggak masalah. semuanya. Boleh banget.